Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, peristiwa kecil dalam sejarah pengembaraan Abraham mempunyai makna besar, karena Abraham mulai menanamkan akarnya pada sebidang tanah, mulai pemilikan tanah yang dijanjikan. Janjimu dilaksanakan lambat, tetapi nyata. Di zaman semua harus terjadi secepat kilat dalam komunikasi, dalam tindakan, dalam produksi, engkau tetap belum mengubah sikapmu. Manusia diburu waktu, diburu maut, ingin cepat melihat hasil usahanya. Tetapi engkau penguasa waktu, 1000 tahun sebagai 1 hari, 1 putaran ronda malam. Engkau mengatur rencana menurut kehendakmu, yang mutlak menentukan, mendasari dan mengarahkan segala yang mengikuti perhitungan dunia, begitu cepat, begitu lenyap. Hari ini datang, besok sudah hilang. Kini maju, segera sudah layu. Janjimu didasarkan pada keabadian, meski lambat akan berlangsung terus, menjadi kenyataan dan kebenaran, seperti yang engkau maksudkan, dan tidak segera, namun hanya berangsur-angsur ditangkap artinya oleh manusia dalam perkembangan waktu, menjadi semakin jelas maknanya. Bapa, Yesus itu lain, berbeda, karena ia lebih besar daripada tradisi dan hukum. Manusia membuat tradisi dan hukum yang sebagai buatan manusia tidak langgeng, kerap tidak memperhitungkan perkembangan, perubahan situasi, hingga untuk zaman baru yang dibuka oleh Yesus menjadi tidak sesuai lagi. Yang orang lain tidak kuasa, Yesus bisa menuntut bagi dirinya karena hanya hukum yang disesuaikan dengan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan yang ada pada Dia, itu hukum yang besar. Yesus berwenang untuk mendobrak yang lama, memulai yang baru. Baru ini lebih sesuai dengan pandangannya sebagai Mesias, penebus dan pembebas. Baru itu berarti hukum Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum Sabat. Baru itu lebih mengutamakan belas kasih daripada korban, melayani yang sakit, bukan yang sehat. Inilah kelainan Yesus. Bapa, pemungut cukai dan orang berdosa bukan larangan untuk pergaulan. Hukum Farisi menjaga diri dengan memagari, membuat larangan bergaul dan berdekatan dengan mereka yang diberi etiket pendosa oleh para ahli hukum. Cap pendosa cukup untuk mengucilkan orang, tetapi Yesus begitu suci hingga menyentuh si pendosa, si pembea dapat mengubah dan menobatkannya menjadi suci. Ini dinyatakan dalam pedoman, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kukendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Pergaulan Yesus dengan para penganutnya itu diandaikan berhaluan baru, bukan mau memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sikap diskriminatif dan mengucilkan, rasa jijik dan menolak, mengadili, menghukum, dan meremehkan sesama itu jauh sekali dari semangat Yesus. Bapa, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.